kandungan praobat, metabolisme, dan aktivitas biologis obat. Nah, di mana di sini saya menggunakan jurnal yang berjudulkan Prediksi Sifat Farmakokinetik, Toksisitas, dan Aktivitas Sitotoksik Turunan dari N-benzonil N-4-fluorovenilthiourea sebagai calon obat anti kanker melalui permodelan molekul. Nah, di sini merupakan Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia yang telah bersinta 2. Perancangan obat adalah usaha untuk mengembangkan obat yang telah ada. Nah, di mana tujuannya itu untuk mendapatkan obat baru yang memiliki aktivitas yang lebih baik tentunya, dan juga untuk mengurangi ataupun menghilangkan efek samping melalui manipulasi molekul. Nah, di mana manipulasi molekul ini dia akan memodifikasi struktur dan mensintesis sejumlah turunan senyawa induk. Nah, kemudian dengan melakukan identifikasi strukturnya, kemudian melakukan pengujian aktivitas biologisnya, di mana pelaksanaan perancangan obat ini akan merubah sifat fisikokimia obat karena strukturnya juga berubah. Nah, dengan berubahnya sifat fisikokimia obat ini, maka aktivitas biologisnya tentu saja juga akan berubah. Nah, di mana di sini gambar struktur dari senyawa pembandingnya, dan ini merupakan senyawa turunan dari N-benzonil N-4-fluorovenilthiourea. Di sini metode yang digunakan atau yang dikembangkan adalah permodelan molekul. Nah, di mana permodelan molekul ini di bidang kimia dan biologi ini menggunakan secara komputasional atau secara komputer, di mana mempelajari sifat molekul senyawa obat dan molekul biologis reseptor, serta untuk memahami aksi obat pada tingkat molekul dan atom melalui simulasi proses interaksi obat reseptor dengan bantuan komputer. Nah, di mana di sini menggunakan PKCSM online tool. Nah, di mana di sini dapat kita lihat bagaimana proses dari PKCSM sendiri. Nah, di mana di sini apabila kita molekul ini kita masukkan, nah di mana di sini kita ke dalam kalkul proprietary ini, nanti kita akan melatih dan menguji prediktor berbasis pembelajaran mesin. Nah, di mana maksudnya di sini kita akan mengetahui sifat umum senyawa, seperti sifat molekulernya gimana, toksikofornya gimana, farmakofornya gimana. Nah, di mana kita akan melihat dengan penanda grafik yang berbasiskan dengan berbasis jarak. Nah, kemudian apabila molekuler ini kita inputkan ke dalam kalkulator L-pair sorted patch ini, nah nanti kita akan presentasikan nih sebagai fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, di mana kita dapat melihat hasilnya itu dengan dikodekan dengan grafik berbasis molekul. Nah, di mana dengan mengetahui grafik berbasis ini kita akan mengetahui juga jumlah atom berdasarkan dari jenis farmakofornya. Berikut merupakan tabel dari turunan senyawa N-benzonil ini, di mana di sini kita akan merubah R-nya dengan beberapa unsur-unsur ini, seperti hidrogen, CH3 atau metil, dan selanjutnya. Baik, secara umum diketahui nih bahwa sebagian besar reaksi metabolik akan melibatkan proses oksidasi dengan sitokrom P450. Nah, di mana di sini merupakan enzim detoksifikasi penting di dalam tubuh yang terutama ditemukan di dalam hati. Nah, di mana di sini karena sitokrom P450 ini penting, jadi kita dapat menghambat sitokrom ini dengan melakukan penelitian. Nah, di mana kita melakukan penelitian ini diwakili oleh isoform sitokrom, di mana isoform sitokrom P2D6 atau CYP2D6. Nah, di mana di sini dapat kita lihat pada tabel 3. Nah, pada tabel 3 ini, pada bagian kolom CYP26 sebagai sulfur inhibitor, ini hasilnya adalah tidak semua. Nah, dapat dikatakan bahwa semua senyawa turunan N-benzonil N-4-fluorovenilthiourea ini tidak mempengaruhi atau menghambat enzim CYP2D6. Nah, sehingga dapat kita prediksi bahwa senyawa turunan ini cenderung dimetabolisme oleh enzim CYP450. Nah, kemudian di sini juga berdasarkan senyawa turunan N-benzonil 4-fluorovenilthiourea ini berdasarkan ini dapat dilihat bahwa dia memiliki nilai S yang membandingkan, di mana yang berarti semua senyawa yang diteliti diprediksi mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap enzim sirtuin 1.
Nah, di mana di sini dapat kita lihat pada gambar di bawah ini merupakan gambaran dari 2D dan 3D dari interaksi senyawa dari N4-fenylchlorobenzil N4-fluorophenilurea dengan enzim sirtuin 1 kode PDB 4150. Nah, di mana pada gambar ini dapat disimpulkan nih bahwa ikatan antara N4-fenilazobenzoil ini dan N4-fluorophenilurea dengan 4151 sebagai target enzim sirtuin adalah paling stabil, dan dimana karena didukung juga oleh adanya ikatan hidrogen, dan juga asam-asam amino seperti ASN 465 ini ASN 485, kemudian juga dibantu juga dengan ARG 274 dan ikatan sterik asam amino ARG 274. Sehingga dapat kita ketahui bahwa senyawa turunan ini memiliki aktivitas sitotoksik terhadap enzim sirtuin 1.